Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Nazima, NIM 19130063 dari kelas B, dari kelas PIPSB. Saya akan menjelaskan tentang Erving Goffman. Biografi Erving Goffman. Erving Goffman merupakan seorang sosiolog dan dipandang sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Mendapatkan gelar akademis dari Universitas Chicago dan dikenal sebagai anggota aliran Chicago dan sebagai teoritis interaksionisme simbiolis. Wikipedia kelahiran 11 Juni 1922, Melville, Kanada, meninggal 19 November 1982, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Interaksionis simbiolis. Karya Erving Goffman, karya terpenting yang membahas diri dalam interaksionisme simbiolis adalah buku Presentation of Self in Everyday Life tahun 1959 yang ditulis oleh Erving Goffman. Jedon 1996, Sackwell B 1993, Travers 1992, Ceylon 1992. Konsepsi Goffman tentang diri banyak meminjam gagasan Mead, khususnya diskusinya tentang ketegangan antara diri spontan dengan me. Hambatan sosial di dalam diri. Ketegangan ini ditercermin dalam karya Goffman tentang apa yang dia sebut kesenjangan antara diri kita yang manusiawi dengan diri kita yang tersosialisasi. 1959, halaman 56. Ketegangan ini berasal dari perbedaan antara harapan orang terhadap apa yang mesti kita lakukan dengan harapan kita sendiri. Dramaturgi merupakan pemahaman Goffman tentang diri terbentuk oleh pendekatan dramaturgisnya. Konsep dramaturgi tidak lagi memusatkan perhatian pada proses pencegahan atau diatasinya gangguan semacam itu. Meskipun sebagian besar diskusinya terfokus pada kontingensi dramaturgis, ini Goffman menunjukkan bahwa kebanyakan pertunjukan berhasil dilakukan. Hasilnya adalah bahwa dalam situasi biasa, diri yang utuh ditentukan oleh pementas dan ia terlihat memancar dari pementas. Goffman berasumsi bahwa ketika individu berinteraksi, mereka ingin menyajikan pemahaman tertentu tentang diri yang akan diterima oleh orang lain. Meskipun Goffman mendekati aspek depan dan aspek lain, gagasannya tentang sistem sebagaimana yang dilakukan oleh para interaksionis simbiolis. Ia tetap membahas karakter strukturalnya. Demikian pendapat Goffman adalah bahwa sisi depan cenderung dipilih, bukan diciptakan. Gagasan ini menampilkan kesan yang lebih struktural daripada yang akan kita peroleh dari kebanyakan interaksionis simbiolik. Bagi Goffman, sebagai seorang interaksionis simbiolis, fokus pada aktor individu mengaburkan sejumlah fakta penting tentang interaksi. Unit analisis dari Goffman bukanlah individu namun tim. Manajemen kesan. Secara umum, manajemen kesan diarahkan untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang tidak terduga. Goffman tertarik pada berbagai metode untuk mengatasi masalah-masalah ini. Metode yang melibatkan tindakan bertujuan menghasilkan loyalitas dramaturgi, misalnya dengan cara menonjolkan tingginya loyalitas kelompok. Kedua, berbagai bentuk disiplin dramaturgis seperti mengingatkan agar menghindari kesalahan kecil. Ketiga, mengidentifikasi sejumlah hambatan dramaturgis seperti menentukan sebaik-baiknya bagaimana petunjuk harus berlangsung. Jarak pesan. Goffman 1961 tertarik pada sejauh mana individu memainkan peran tertentu menurut pandangannya. Karena banyak peran, tidak banyak orang yang terlibat sepenuhnya dengan peran tertentu. Jarak peran membicarakan sejauh mana individu memisahkan dirinya dari peran yang mereka mainkan. Inti pandangan Goffman adalah bahwa jarak peran arti dari status sosial seseorang. Orang-orang pada status sosial yang tinggi seringkali mewujudkan jarak peran dan dengan alasan berbeda dengan orang-orang yang berada pada posisi status rendah. Stigma.
Goffman tertarik pada kesenjangan antara bagaimana seharusnya orang-orang identitas sosial maya dengan bagaimana sebenarnya orang tersebut. Identitas sosial aktual, stigma, memusatkan perhatian pada interaksi dramaturgis antara orang-orang yang mendapatkan stigma dengan orang-orang normal. Sifat interaksi tersebut tergantung pada salah satu di antara dua stigma yang melekat pada individu. Kebanyakan teks pada buku stigma karya Goffman ditunjukkan pada orang-orang dengan stigma nyata dan seringkali janggal. Namun ketika membuka buku itu, pembaca sadar bahwa Goffman benar-benar menyatakan bahwa kadang-kadang kita semua mendapatkan stigma pada setting satu atau setting lainnya. Frame Analysis. Dalam buku Frame Analysis tahun 1974, Goffman bergerak menjauh dari akar interaksionisme simbiolis klasiknya dan lebih cenderung pada studi tentang struktur kehidupan sosial skala kecil. Untuk studi yang menggunakan gagasan kerangka, baca Metzlin 1998. Meskipun ia masih merasa bahwa orang mendefinisikan situasi sebagaimana yang dimaksudkan Will Thomas, kini ia berpikir bahwa definisi-definisi tersebut kurang penting. Mendefinisikan situasi sebagai situasi yang benar-benar nyata memang mengandung konsekuensi, namun itu semua mungkin hanya memberikan sumbangsi yang begitu sedikit terhadap peristiwa yang tengah berlangsung. Goffman 1974 halaman 1. Dari analisis Goffman tentang aktivitas khas yang dikerangkakan, kita dapat mengambil karakteristik prinsipil kerangka. Kerangka tidak dipahami sebagai himpunan yang longgar dan kebetulan dari sejumlah elemen yang disatukan dalam waktu singkat. Minat Goffman pada ritual mendekatkannya pada karya Emil Durkheim, khususnya The Elementary Forms of Religious Life. Lebih umum lagi sejalan dengan pemahaman Durkheim tentang fakta sosial. Goffman memusatkan perhatian pada aturan dan melihatnya sebagai hambatan eksternal terhadap perilaku sosial. Goffman berasumsi bahwa aturan terutama merupakan hambatan. Namun pada kesempatan lain, Goffman menitik beratkan keterbatasan gagasan Durkheim bahwa aturan merupakan hambatan yang mengatur perilaku, dan justru berargumen bahwa seringkali kita mengabaikan atau menyalahgunakan aturan yang bertujuan membatasi tindakan kita. Tahun 1992, halaman 158. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.